Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, teman-teman semua, jemaat berkemenangan, jemaat Victory yang berkemenangan. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita dapat berjumpa kembali melalui Victorious Devotion atau Saat Teduh Berkemenangan. Puji Tuhan, karena itu sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bersyukur karena di pagi yang indah ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bangun, menikmati betapa indah, betapa hebat, betapa megahnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur karena semuanya itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih dapat bisa bangun di pagi yang indah ini Tuhan. Untuk itu kami ingin mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami, menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan lebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi terang-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk itu Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan karena pagi ini kita akan belajar tentang satu tema yang sungguh sangat indah, sangat menarik, yaitu tentang kasih Kristus, di mana bulan April ini kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus, yang mana kalau bukan karena kematian Kristus kita pasti akan binasa. Dan Kristus membuktikan kasih-Nya sungguh luar biasa itu dalam karya salibnya dan karya kebangkitan yang menunjukkan bahwa Ia menang atas maut. Karena itu pagi ini kita akan belajar tentang hidup dalam kasih, dan yang jelas bukan kasih dunia ini, tapi hidup di dalam kasih Kristus. Mari kita baca ayat pembuka kita dalam perenungan ini, yaitu Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Jadi hari ini kita mau belajar tentang hidup di dalam kasih Kristus. Karena kalau bukan karena kasih Kristus, kalau bukan kasih Kristus yang Ia sudah rela turun dan mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pasti akan binasa. Dan kembali lagi, tanpa Kristus kita bukan apa-apa, tapi tanpa kita Dia tetap Tuhan. Karena untuk itu hari ini kita mau belajar bukan dari orang-orang hebat di dalam dunia ini, tapi dari Kristus, Allah itu sendiri yang rela turun menjadi manusia, mati, bangkit, menang atas maut untuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu pagi ini kita mau belajar tentang mengapa sih kita harus mengasihi dan bagaimana agar kita dapat menghidupi kasih Kristus itu. Nah, yang pertama, mengapa kita harus hidup dalam kasih Kristus? Yang pertama, karena kasih Kristus berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Jadi, mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih, yaitu kasih Kristus, bukan datang dari dalam dunia ini, tapi datang daripada Allah, yang mana Kristus adalah Allah itu sendiri. Karena Yohanes 1 mengatakan, "Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Yesus adalah Allah itu sendiri yang mau turun ke dalam dunia untuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi mengapa kita harus hidup dalam kasih? Karena kasih Kristus berasal dari Allah. Sehingga dengan kita hidup di dalam kasih, kita berasal dari Allah, dan kita yang mengasihi, kita lahir dari Allah, dan kita mengenal Allah. Jadi bukti bahwa orang yang berasal dari Allah, orang yang lahir dari Allah, dan orang yang mengenal Allah adalah orang yang dalam kehidupannya adalah orang yang memancarkan kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh karya salib dan kebangkitan Kristus, kita harus membuktikan itu dengan hidup kita yang memancarkan karakter Kristus, yang mana salah satunya adalah kasih. Karena dengan kasih semuanya akan menjadi indah, sama seperti Kristus yang mengasihi kita dan hidup kita dimenangkan olehnya, dimerdekakan olehnya. Tanpa kasih semuanya akan sia-sia, yang mana itu adalah kasih Kristus. Berikutnya Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup dalam kasih? Kenapa kita harus hidup dalam kasih Kristus? Yaitu karena kasih, mengasihi adalah perintah baru, dan perintah baru yang langsung daripada Kristus
Sang Juru Selamat kita itu sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yohanes 13 ayat 34 mengatakan bahwa aku memberikan, di sini Yesus yang mengatakan, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara juga, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini sangat luar biasa di mana Yesus memberikan perintah yang baru kepada para murid, yaitu apa? Supaya hidup saling mengasihi, hidup di dalam kasih-Nya. Kenapa? Karena Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi para murid, Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi, mengapa kita mengasihi? Kita mengasihi bukan supaya Kristus mengasihi kita, tapi kita mengasihi karena Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi, kalau kita mengasihi Kristus, bukan supaya Kristus mengasihi kita, tapi karena Dia sudah mengasihi kita, dan kasih-Nya yang Dia anugerahkan kepada kita itu memampukan kita juga untuk mengasihinya. Dan wujud nyata dari kita mengasihi Kristus, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Allah, yaitu kita mengasihi sesama kita manusia. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa sih kita harus hidup dalam kasih? Kenapa kita harus hidup saling mengasihi? Kita harus hidup dalam kasih Kristus. Karena kasih Kristus, kasih adalah identitas saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian itu ketika kita saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, memang identitas kita di KTP adalah orang Kristen. Di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun, ya orang tahu kita Kristen. Kenapa? Karena KTP kita Kristen. Tapi lebih daripada itu, kita mau menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga ketika orang melihat kita, mereka mengatakan bahwa memang dia adalah orang percaya, dia adalah orang Kristen. Kenapa? Karena karakter Kristus itu terpancar dari dalam kehidupan kita. Karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, yang mana salah satunya adalah hidup dalam kasih Kristus. Kita mau saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus pahami bahwa esensi dari orang percaya adalah identitasnya, itu identitas sebagai orang-orang berkemenangan yang sudah diperbaharui dalam Kristus Yesus, yang mana salah satu wujud nyatanya adalah hidup saling mengasihi. Dan Kristus mengatakan bahwa dengan kita saling mengasihi, orang-orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid-muridnya. Jadi esensi dari pengenalan orang terhadap kita sebagai murid Kristus bukan pada identitas kita di KTP sebagai orang percaya, tetapi pada karakter Kristus yang terpancar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu mari kita belajar untuk hidup mengasihi, saling mengasihi, itu kasih Kristus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa sih kita harus hidup saling mengasihi? Kenapa kita harus hidup dalam kasih Kristus? Yaitu karena kasih Kristus menggenapi hukum. Roma 13 ayat 10 berbunyi, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Konteks dari Roma 13 ayat 10 ini ada di ayat sebelumnya, ayat 9, yang mana berbunyi, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Artinya, dengan kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri saya sendiri, seperti diri Bapak Ibu Saudara-saudara sendiri, kita sudah menggenapi hukum Taurat. Dan kita ketahui bahwa mengasihi sesama kita adalah wujud nyata dari kasih kita kepada Allah yang tidak terlihat. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau kita sendiri tidak mengasihi sesama kita yang terlihat? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar untuk saling mengasihi, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena semua hukum di dalam hukum Taurat dan di dalam segala firman Allah tercantum dalam hukum, yaitu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia, sesama saya manusia, sesama Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai manusia seperti diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan demikian kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, yang memancarkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi mari kita hidup saling mengasihi. Kenapa? Karena dengan kasih, karakter Kristus terpancar nyata di dalam kehidupan kita. Dan kita mengetahui mengapa alasan kita harus hidup dalam kasih, karena kasih Kristus berasal dari Allah. Kasih Kristus adalah perintah langsung daripada Tuhan Yesus untuk kita saling mengasihi, dan kasih Kristus adalah identitas kita sebagai orang percaya, dan kasih Kristus
adalah penggenapan sejati hukum Taurat. Nah, setelah kita mengetahui alasan yang sungguh sangat luar biasa kenapa kita harus hidup dalam kasih dan hidup saling mengasihi ini, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar kita menghidupi kasih Kristus itu? Nah, kita baca dalam 1 Yohanes 3:18, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita menghidupi kasih Kristus itu? Ya, kita tidak boleh pasif, kita tidak boleh abstrak, tapi kasih Kristus adalah kasih yang aktif. Di mana saya bacakan lagi ayatnya kembali, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jadi kasih itu harus aktif. Bagaimana kita menghidupinya? Kita harus aktif. Kita harus menjadi pelaku kasih itu. Karena kasih Kristus bukan kasih yang abstrak dan bukan kasih yang pasif. Kristus mengatakan bahwa dia mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan dia membuktikan itu. Dia turun ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, padahal dia tidak layak untuk itu. Kita yang layak untuk binasa, dia tidak layak untuk binasa, dia tidak berdosa. Tapi karena kita, Kristus dijadikan berdosa. Bahkan firman Tuhan bilang dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib sebagai kematian yang paling hina pada saat itu. Untuk apa? Untuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Jadi kasihnya adalah kasih yang aktif. Dia turun ke dalam dunia, menjadi seorang manusia, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kasih itu terbukti, ia bangkit dari maut, membuktikan bahwa dia mengalahkan sangat dosa yang adalah maut, dan kemenangan yang sediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Kristus. Untuk itu, bagaimana kita menghidupi kasih Kristus? Ya, kita tidak boleh pasif. Karena Kristus tidak menunggu kita mengasihi dia, baru dia mengasihi kita, enggak. Tapi Kristus mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara terlebih dahulu, sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara pun dimampukan oleh karya salib dan kebangkitannya, oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita juga dapat mengasihinya. Jadi kasih itu tidak boleh pasif, tapi kasih harus aktif. Jadi kita mengasihi orang bukan karena dia mengasihi kita dulu baru kita mengasihi dia, enggak. Tapi kita harus menjadi saluran berkat, kita harus mengasihi. Dan yang berikut, kasih nggak abstrak. Kita nggak bisa berkuar-kuar dalam mulut kita, mengasihi, tapi dalam kehidupan kita nggak mengasihi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menghidupi kasih Kristus, mari kita aktif mengasihi. Sama seperti Kristus yang aktif, dan dia sudah menyediakan kasihnya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati semuanya karena anugerah Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, setelah kita belajar tentang alasan mengapa kita harus hidup di dalam kasih Kristus dan bagaimana kita menghidupi kasih Kristus ini, mari kita baca dalam Roma 5 ayat 8 yang berbunyi, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hal yang sangat penting yang kita harus renungkan sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh karya salib dan kebaikan Kristus. Yang mana Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kristus mati bagi kita bukan ketika kita sedang hidup di dalam kebenaran, bukan. Tapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup dalam belenggu dosa. Artinya bukan karena kita berharga makanya Kristus mau mati bagi kita, tapi karena kasih Kristus itu, karena pribadi Kristus itu sendiri yang rela datang ke dalam dunia dan mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat kita menjadi layak, itulah yang membuat kita menjadi berharga, itulah yang membuat kita dikuduskan, dibenarkan, dan dijadikan sebagai anak-anak Allah, yaitu kasih Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena Kristus mati bagi kita ketika kita tidak layak, ketika kita masih berdosa. Tapi karena kasih Kristus, imago Dei, gambar dan rupa Allah yang rusak oleh dosa, dipulihkan, dan kita dilayakkan, dikuduskan, dibenarkan, dijadikan sangat berharga karena karya salib Kristus yang menang atas maut dengan kuasa kebangkitannya dan melayakkan kita sebagai anak-anak Allah. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam kasih. Kenapa? Karena Kristus sendiri telah lebih dahulu mengasihi kita, dan dengan demikian kita juga sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus yang sudah ditebus dan dilayakkan olehnya, hidup sama seperti Dia yang sudah memberikan teladan, yaitu mengasihi. Bukan karena, tetapi walaupun. Untuk itu,
Mari sama-sama kita hidup di dalam kasih Kristus. Selamat berjuang di dalam kasih. Tuhan Yesus mampukan kita semua. Allah Roh Kudus tuntun kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan mampukan kami, karena kami sadar kami tidak layak, tapi karena anugerah-Mu kami dilayakkan, kami dikuduskan, kami dibenarkan, dan kami dijadikan berharga karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, tuntun kami untuk hidup sebagai pelaku kasih, seperti Engkau, Sang Pelaku kasih sejati yang datang daripada-Mu Tuhan. Tuntun kami untuk menjalani hari-hari kami, sama seperti Engkau, yang penuh kasih setia, penuh belas kasih. Untuk itu, tuntun kami untuk dapat mengimplementasikan, dapat menghidupi kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap menjalani hari ini penuh dengan kasih yang terpancar dalam kehidupan kami, karena kami punya Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.